Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan tema kita hari ini adalah Mudik Gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Baik saudara, tidak terasa ya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya berbagai persiapan juga sudah dilakukan. Kita juga sudah mulai memikirkan rencana mudik Hari Raya Idul Fitri ya. Budaya mudik lebaran ini menjadi salah satu tradisi yang sangat penting di Indonesia. Dan momen ini tidak hanya untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi juga jadi momen untuk bersosialisasi, bersilaturahmi dengan saudara, sesama pemudik saat istirahat di perjalanan juga. Nah, ini menjadi seni tersendiri ya bagi para pemudik. Nah, jika saat COVID-19 kemarin masyarakat ini sangat dibatasi untuk melakukan perjalanan mudik, maka tahun ini semarak mudik lebaran akan terasa lebih meriah karena sudah bisa dilakukan dengan leluasa. Apalagi akan digelar Mudik Gratis 2024 oleh sederet instansi, salah satunya Mudik Gratis 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih Kemenhub mewujudkan mudik gratis saat Lebaran 2024 yang aman, kemudian nyaman, dan selamat? Apa saja sih syaratnya? Kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah bukan terhubung lagi, tapi hadir langsung di studio ya. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Ibu Irly Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Selamat pagi Ibu Irly. Selamat pagi Mas. Sehat selalu Ibu. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya ya. Karena pasti akhir-akhir ini mulai meningkat nih kesibukannya untuk persiapan Ramadan dan Lebaran ya Ibu ya. Siap, betul Pak. Baik, dan ini kan menjadi momen yang ditunggu-tunggu banget ya, terutama bagi umat Muslim di Indonesia karena mudik ini udah menjadi budaya gitu ya Ibu ya. Semua orang kayaknya udah mulai menghitung-hitung nih mau mudik naik apa nih kira-kira. Semuanya butuh disiapkan secara matang tentunya demi keselamatan dan kenyamanan di perjalanan. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan Ibu, seperti apa sih sebenarnya prediksi potensi pergerakan masyarakat di masa libur Lebaran 2024 mendatang? Karena kita tahu banget ya Ibu ya, kita ingat banget pada saat pembatasan di masa COVID-19 itu kan benar-benar kita tuh nggak bisa kemana-mana Ibu ya. Begitu dibuka, sudah pandemi berakhir, dicabut. Nah, akhirnya ada keleluasaan bagi masyarakat. Nah, ini seperti apa nih prediksi potensi pergerakan tahun ini Bu? Iya baik, jadi begini Mas, memang kami di Kementerian Perhubungan ini melalui Badan Kebijakan Transportasi memang masih dalam melaksanakan survei potensi ya Mas ya, untuk pergerakan mobilitas masyarakat selama untuk angkutan Lebaran tahun 2024. Jadi memang kami juga masih menunggu nanti hasilnya seperti apa, yang tentunya nanti akan menjadi prediksi kita ya dalam pola pergerakan, di dalam mengantisipasi dalam mengatur pola arus mudik Lebaran di tahun 2024 ini. Oke, tapi sebenarnya kalau diamati gitu ya, dari tahun ke tahun itu kan selalu terjadi peningkatan ya, apalagi pasca pandemi COVID-19 seperti itu ya Ibu ya. Tapi yang jelas semuanya sudah disiapkan dengan baik dan matang tentunya oleh Kemenhub ya Ibu ya. Iya pastinya. Karena bagaimanapun juga kan ini kan agenda tahunan ya Ibu ya. Baik, nah lalu terkait dengan prediksi terjadi puncak arus mudik dan arus balik libur Lebaran 2024, ini kapan Bu kira-kira Bu? Nah, Apakah masih terlalu dini nih kalau saya nanya ini? ya mungkin ya memang kita juga masih menunggu sih Pak ya, walaupun apakah mungkin nanti sama juga seperti tahun sebelumnya ya, memang biasanya kan mobilitas itu peningkatan itu terjadi peningkatan tuh kita bisa lihat di H-7, tapi itu kan masih perkiraan, belum tahu Pak. Karena kita harus menunggu dari tim dari Badan Kebijakan Transportasi di tempat kami Pak untuk menyampaikan hasil-hasil tersebut. Memang kan kita juga mungkin nanti juga ada posko seperti itu. Nah, nantinya tentunya itu akan menjadi wadah kita nanti untuk melihat bersama-sama bagaimana nanti apakah memang prediksi arus puncak balik itu nanti terjadinya di
waktu tertentu tersebut itu Oke. Pak. Tapi yang jelas masyarakat pasti akan bisa mengupdate semuanya ya, informasi yang terbaru yang terjadi, baik itu seperti prediksi terjadi puncak arus mudik ya kan, dan arus balik lebaran, serta seperti apa potensi pergerakan masyarakat. Ini nantinya akan selalu diupdate kepada masyarakat ya Ibu ya, baik melalui website, kanal-kanal yang sudah dimiliki oleh Kemenhub seperti itu ya Ibu ya. Iya pastinya. Oke, jadi memang prediksi itu bukan sesuatu yang pasti ya. Betul, betul Pak, bukan. Kita juga masih sama-sama menunggu ini sebetulnya. Oke, tapi yang jelas memang apapun yang terjadi nanti, kalaupun misalnya ada peningkatan gitu ya, antisipasi dari masing-masing pribadi, masing-masing perorangan itu juga menjadi penting ya Ibu ya. Bukan apa namanya, kayak keselamatan diri itu kan tidak harus selalu menjadi perhatian dari pemerintah. Artinya pemerintah tetap berupaya, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Tingkat awareness, kesadaran di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Baik, nah sudah sejauh mana sih terkait dengan kesiapan Ditjen Perhubungan Darat dalam menyambut musim mudik Lebaran ini Ibu? Iya, baik Pak. Jadi memang dalam menyambut mudik Lebaran ini kita sudah ada beberapa yang kita lakukan ya Pak di Ditjen Perhubungan Darat. Salah satunya adalah tentunya persiapan dan juga pengecekan terhadap prasarana infrastruktur baik di darat yaitu terminal maupun di pelabuhan penyeberangan, itu sudah pasti. Lalu juga kita juga sedang menyusun juga RENOP ya, rencana operasi kita nanti untuk dalam mengantisipasi mudik Lebaran tahun ini seperti apa. Dan juga tentunya kita tidak sendiri ya dengan stakeholder terkait, dan tentunya kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait. Lalu juga kita juga sedang membahas juga terkait pembatasan angkutan barang ya Pak ya, seperti itu. Dan kita juga sedang melaksanakan ramcek ya Pak untuk melihat kesiapan juga dari angkutan jalan serta layak fungsinya baik sarana prasarana. Mungkin itu yang kita lakukan, dan nanti selanjutnya tentu kita akan lebih lanjut berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait melalui rapat-rapat yang ada Pak. Oke, jadi masih terus bergulir nih ya Iya, Pak. kesiapannya dari Kemenhub sebagai upaya untuk memberikan layanan yang terbaik tentunya kepada masyarakat ya. Baik, dan apa yang membedakan persiapan dan kesiapan di Jenhubdat ini menjelang musim libur Lebaran tahun ini dengan libur Lebaran di tahun-tahun sebelumnya Ibu? Apakah kurang lebih memang sama atau seperti apa sih? Untuk saya sih mungkin masih sama ya Pak ya. Sama ya? Karena kita juga masih ke lapangan juga untuk melihat juga bagaimana nanti terhadap persiapan dari pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2024 ini sih Pak. Seperti itu. Tapi yang jelas ini merupakan program sinergitas ya, bukan hanya Kemenhub saja yang bekerja, tapi tadi disebutkan beberapa lembaga, kementerian, bahkan stakeholder pihak swasta gitu ya Ibu ya. Ini juga semuanya terkait, apalagi dengan koordinasi dengan Pemda setempat. Betul. Karena gimana pun juga kan mudik ini kan antar kota gitu ya, antar wilayah. Nah ini seperti apa sih Bu untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama nih untuk Pemda setempat? Oh iya. Jadi pastinya kan Pak kalau kita memang Ditjen Perhubungan Darat ini tidak bisa sendiri juga ya Pak, dan Kementerian Perhubungan juga tentunya. Selain tadi yang Bapak sampaikan, kita dengan stakeholder terkait juga dengan unit kerja lain, mungkin dengan kementerian lain juga Pak, seperti itu. Memang dengan Pemda itu pasti kita melakukan sinergi juga untuk koordinasi nanti pada saat di lapangan, dan juga melalui juga BPTD kami Pak yang berada di 33 wilayah provinsi dan 1 KSOPP di Danau Toba, seperti itu. Oke. Jadi memang semuanya sudah disiapkan ya. Artinya bukan hanya di pusat saja, tapi juga sudah sampai ke daerah. Semuanya masih secara paralel masih dilakukan hingga saat ini Ibu, persiapan dan kesiapannya. Oke. Nah, ini terkait dengan infrastruktur. Ini kan menjadi salah satu yang penting juga Ibu ya. Apa saja nih kira-kira persiapan yang dilakukan terkait dengan infrastruktur? Tapi sebelum ke situ, saya mau nanya juga nih tentang titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat yang menjadi prioritas di Jenhubdat pada musim libur Lebaran. Ini titik-titik mana saja sih Ibu, selain mungkin kayak yang utama adalah kayak terminal, kemudian penyeberangan gitu ya Ibu ya? Titik-titik mana lagi nih Ibu?
Iya, jadi memang di dalam, pelaksanaan angkutan lebaran 2024 ini mungkin juga masih sama ya Pak, seperti yang sebelumnya. Memang kita, masih berfokus pada, simpul-simpul transportasi dan juga, pasar tumpah seperti itu ya, serta lokasi-lokasi wisata yang berada di daerah, kita dan juga mungkin di lokasi rawan longsor bencana, seperti itu. Dan juga mungkin nanti kalau, di jalan tol sama yang seperti sebelumnya, kita fokus penanganan pergerakan masyarakat itu tentunya di rest area ya Pak ya, seperti itu. Jadi ya memang, tentunya untuk mengendalikan ya ataupun menguraikan dari, lonjakan tadi itu. Seperti kayak kontraflow juga masih ada Ibu ya? Kemungkinan ya Pak, karena itu kan nanti bersama mungkin Polri ya Pak ya, seperti itu ya. Nah mungkin nanti, itu tentunya, dikomandokan oleh Oke. Polri seperti itu. Baik, jadi bukan hanya dari Kemenhubdat saja yang bekerja, tapi juga melibatkan Polri juga dalam penanganan lalu lintas ya. Dan tadi menarik Ibu, karena gimana pun juga kalau udah di tol itu biasanya yang menjadi tradisi adalah yang istirahatnya terlalu lama akhirnya bisa mengganggu pengguna yang lain yang ingin beristirahat juga. Akhirnya terjadi penumpukan ya Ibu ya. Itu sudah mulai dipikirkan juga dari sekarang Ibu ya. Iya, Antisipasinya seperti apa tuh Bu? untuk Untuk rest area, seperti rest area misalnya. ya memang kita ada, rest area ini selain juga yang di jalan tol, kita juga ada di tempat-tempat kita untuk di prasarana kita yaitu PPKB Pak, nanti untuk menjadi, tempat-tempat untuk lokasi rest area tersebut. Jadi bukan hanya di tol ya peruntukannya ya? Iya Pak, seperti itu. Dari rencananya Pak seperti itu. Oke, baik. Jadi memang semuanya tuh benar-benar sudah dipikirkan dengan matang ya, dari sampai tempat istirahat. Karena gimana pun juga ketika kita, apalagi yang mudik bawa kendaraan sendiri nih, ini kan butuh apa ya, harus sehat, persiapan dirinya juga benar-benar harus matang, nggak boleh ngantuk ya nggak sih? Ini kan bahaya Ibu ya kalau sampai ngantuk dipaksakan tetap nyetir. Ini mau nggak mau harus istirahat. Nah, untuk fasilitas di rest area sendiri itu juga sudah disiapkan sedemikian rupa ya Ibu ya? Iya, iya. Termasuk buat anak-anak misalnya kayak ada playground gitu. Saya pernah lihat di beberapa tempat rest area di tahun-tahun kemarin tuh ada Ibu disiapkan juga ya, menarik sih. Ya mungkin memang di fasilitas rest area itu pastinya yang seperti yang sekarang itu kan ada fasilitas untuk umumnya ya Pak, seperti tempat makan, ibadah, musola, lalu juga mungkin nantinya juga mungkin sama yang seperti sebelumnya ada terkait untuk posko untuk kesehatan juga ya Pak, seperti itu pelayanan Iya. kesehatan yang seperti tadi Bapak sampaikan Betul. untuk menjaga kita untuk tetap fit. Misal seperti sekedar untuk rebahan itu ada Iya. Ibu ya biasanya. Saya ingat banget waktu saya kebetulan mudik ke Jawa Tengah Ibu, bawa kendaraan sendiri. Itu benar-benar yang keras area, enak banget tuh. Tempatnya ada tempat buat cream bath. Ya, Jadi artinya memang ini kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga, pihak swasta seperti itu ya Ibu ya. iya kita rencanakannya masih seperti itu. Baik, jadi rasanya tuh kayak nyaman mudiknya. Seger gitu loh. Oke, dan sekarang kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mudik gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Dan masih bersama Ibu Irly Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda boleh langsung telepon ke nomor bebas pulsa di 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181, atau Anda juga bisa komentar melalui live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hai, buat kamu siswa-siswi SMA atau sederajat, ikutan yuk program tahunan ITB, Aku Masuk ITB. Ikuti acara puncak Aku Masuk ITB bertajuk ITB Day. Banyak keseruan di ITB Day, mulai dari talk show, exhibition, bioskop AMI, time to talk, tur kampus and lab, sampai performance dan parade. Jangan lupa daftarin diri kamu via aplikasi Goers di goers.co/itbdayami 2024. Eits, acara ini gratis loh.
Catat tanggalnya, Sabtu 9 Maret 2024. Ajak semua teman kamu yang juga pengen tahu serunya keliling di area institut terbaik bangsa ini. Sampai ketemu di kampus Ganesha, Fleta Pencari Cahaya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan Anda masih simak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan tema kita hari ini adalah Mudik Gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Ini tentu menjadi harapan kita semua dong ya, untuk bisa mudik dengan selamat sampai tujuan, kemudian perjalanannya juga menyenangkan, tidak membosankan, tidak ada kendala, tidak ada permasalahan, harapan semua orang. Dan tentunya ini bukan menjadi tugas kewajiban dari pemerintah saja. Tapi sekali lagi diawali dari diri kita sendiri dong ya, untuk menjaga keselamatan itu sendiri. Nah, karena dari pengalaman beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, di setiap mudik itu kan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya itu juga masih lumayan tinggi, terutama bagi pengendara sepeda motor gitu ya. Makanya ini perlu perhatian yang benar-benar ekstra, terutama buat yang mudik mungkin masih pakai naik motor. Padahal dari Kemenhubdat sendiri nih, Kemenhub RI ini sudah menyiapkan juga program mudik gratis termasuk pengangkutan motor seperti itu ya. Nah, saya akan cari tahu lebih dalam lagi nih terkait dengan hal ini. Masih dengan Ibu Irly Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Baik, Ibu Irly, kembali lagi Ibu. Ini ada pertanyaan juga dari Yunus melalui YouTube ya. Mudik gratis apakah bisa sekalian sama motornya nggak sih diangkut gitu? Oh ya, baik-baik. Jadi memang di tahun ini ya Pak, selain kita penumpang untuk mudik gratis, memang kita rencananya ada juga untuk mudik gratis untuk pengangkutan motor ya Pak, dengan truk seperti itu. Jadi bisa ya Pak ya, jika memang motornya memang nantinya ikut mudik ya seperti itu. Oke, karena kan gimana pun juga butuh juga ya buat transportasi di daerah, di tempat asalnya. Jadi mesti bawa motor. Siap. Nah, mungkin daripada ya benar juga daripada naik motor sendiri gitu ya, jarak jauh, mudik, capek dan sebagainya, dan ini ancamannya juga untuk keselamatan kita juga lumayan sedap ya. Kalau kita bawanya apalagi nggak bener gitu kan. Nah, ini demi keselamatan makanya disarankan juga kepada masyarakat untuk bisa mudik gratis sekalian mengangkut motornya, disediakan juga oleh Kemenhub ya, yaitu dengan truk gitu ya Ibu ya. Iya, direncanakan seperti itu Pak. Kira-kira berapa armada nih bocorannya Ibu yang sudah disiapkan untuk mengangkut?
Untuk mengangkut sepeda motor ini, eh, karena kan jumlahnya pasti mm-mm. nggak sedikit dong ya. Iya. Untuk sepeda motor ini masih rencana ya Pak. Itu sekitar 900. 900. Iya. Oke, 900 armada ya. Tapi itu masih rencana kami Masih ya Pak ya. rencana. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengcover juga ya untuk masyarakat yang ingin mudik sekalian bawa motor biar nggak bawa motor sendiri gitu ya. Jadi enak tuh nyampenya bareng ya Bu ya. Mudah-mudahan. Oke, nah kalau armada busnya sendiri untuk penumpang ini berapa nih Bu persiapannya? Oke, kalau untuk mudik gratis ya Pak ya. Jadi rencana juga Pak itu untuk penumpang itu sekitar 722 unit bus rencana. 720. Oke, lebih banyak motornya Ibu ya? Itu kan busnya, nanti kan itu ada penumpangnya Pak di dalam. Benar. Oke, nah ini kan pada penasaran nih pasti ya terkait dengan persiapan dari Kemenhubdat juga, infrastruktur pendukung dan fasilitas apa saja sih yang disiapkan oleh Dijen Hubdat pada musim libur Lebaran, utamanya di titik-titik krusial tadi yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya Ibu. Iya, jadi memang kami di Dijen Perhubungan Darat ini tentunya dalam menghadapi Lebaran tahun 2024. Seperti yang tadi disampaikan, kita melihat kesiapan sarana prasarana kami khususnya di Dijen Perhubungan Darat, yaitu untuk di angkutan jalan di 113 terminal tipe A ya Pak ya, yang berada di seluruh Indonesia. Lalu juga untuk kesiapan dari unit bus juga yang untuk mendukung di pelaksanaan mudik Lebaran ini, serta tadi UPPKB yang untuk dijadikan rest area seperti itu. Nah juga tidak hanya di jalan, juga ada di Sungai Danau Penyeberangan, itu di sekitar di 8 lintas dengan 210 unit kapal rencananya, dengan 51 unit dermaga, seperti itu. Oke, jadi ada 113 terminal tipe A ya, kemudian UPPKB untuk rest area, kemudian 8 lintas Sungai Danau Penyeberangan seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, ini kan apakah masih kurang lebih sama dengan persiapan tahun lalu gitu Bu untuk fasilitas dan infrastruktur ini? Iya, kurang lebih masih sama Pak, seperti itu. Oke, iya. Tapi ini juga masih belum pasti gitu ya. Artinya ini baru perencanaan ya Ibu ya. Bisa aja nanti kan sebagai langkah antisipasi. Bisa aja nanti ada penambahan juga pada saat hari H. Betul. Oke. Nah, kemudian langkah konkret apa nih Bu yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi darat selama musim liburan Lebaran ini Bu? Baik. Jadi kami Pak di Dijen Perhubungan Darat memang untuk meningkatkan keamanan ya dan keselamatan ini, kami melalui balai kami, BPTD dan juga tentunya di Satpol kami itu melakukan ramcek kendaraan Pak. Jadi kita melihat bagaimana kesiapan dari sarana tersebut dalam nanti menjalankan di mudik Lebaran tahun 2024 yang akan diberangkatkan tentunya dari terminal seperti itu. Dan juga kita pastinya juga menghimbau ya Pak ya untuk tentunya proses persyaratannya itu untuk dipenuhi untuk teknis layak jalannya seperti itu. Oke. Baik. Kalau untuk persyaratan layak jalan seperti itu ini bisa dicari informasinya di mana Ibu? Apakah di website juga tersedia gitu? Apakah pihak perusahaan pasti sudah tahu lah ya Ibu ya? Sudah tahu Pak. Tahapan-tahapannya juga pasti sudah tahu ya. Sudah, ini mestinya sudah dilakukan dong. Ya sudah Pak, sudah. Karena kan gimana pun juga waktunya udah semakin dekat nih. Kemudian ada pertanyaan juga nih pagi Kak, mau bertanya untuk mudik gratis yang menggunakan kereta api arah jalur utara, apakah ada mudik baliknya juga atau mudik PP hanya untuk yang bus? Oh, atau mudik PP hanya untuk yang bus saja dari ini Jakarta? Oke, mungkin nanti kalau kereta api dari teman-teman Dijen Perkereta Apian ya Pak ya. Beda ini kita dari Dijen Perhubungan Darat ya Bu ya. Iya begitu Pak. Besok kayaknya next talk show dengan Dijen Kereta Api. Iya sih. Okay. Tapi untuk mudik PP ini disediakan juga untuk bus? Insya Allah rencananya seperti itu Pak. Jadi pulang pergi ya Ibu ya? Bisa, rencananya direncanakan seperti itu. Jadi kalau seseorang yang masyarakat pengen mudik PP itu bisa langsung pesan gitu ya Ibu pulang pergi atau daftarnya sendiri aja pas berangkatnya aja? Tidak, pas berangkat itu sudah
direncanakan diskemakan untuk langsung pulang pergi iya, ya. seperti itu. Oke, baik. Ya, kemudian dari II, Kak, untuk pendaftaran mudik gratis yang naik kereta lewat aplikasi apa dan kapan dibukanya? Aduh, maaf sekali ya. Kalau yang untuk mudik gratis naik kereta ini mungkin belum bisa dijelaskan sekarang ya Ibu ya. Iya. Oke. Tapi kalau pendaftaran mudik gratis dengan bus ini yang disediakan oleh Kemenhubdat ini mulai kapan dibuka Ibu? Ini rencana lagi ya Pak. Rencana sih dibuka tanggal 5 Pak, seperti itu. Tanggal 5? Iya Pak. Bulan? Tanggal 5 Maret maksudnya? Iya Pak, seperti Oke. itu. Sekarang udah tanggal 4 ya? Besok berarti ya? Iya, ini masih rencana ya Pak. Masih Nanti rencana. mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut kembali. Tapi memang kita rencanakan di tanggal 5 seperti itu. Nah, biar nggak ketinggalan informasinya terkait dengan pembukaan mudik gratis dari Kemenhubdat ini, mungkin kita harus rajin-rajin stalking untuk Instagramnya Kemenhubdat ya Ibu ya. Iya, betul. Sosmednya atau di websitenya sekaligus. Karena ngomong-ngomong ini pendaftarannya nanti apakah go show gitu ke terminal-terminal atau tempat-tempat yang sudah ditunjuk ke area-area tertentu, atau pendaftarannya bisa lewat aplikasi atau website gitu Ibu? Bisa lewat aplikasi Pak. Kita rencanakan nanti melalui aplikasi Pak, seperti itu. Nanti jadi teman-teman nanti bisa mendaftar melalui aplikasi tersebut. Yaitu nanti rencananya dengan aplikasi Mitra Darat Pak. Dan ini memang sudah dilakukan ya di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oke, ini juga menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan transportasi darat, dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan libur hari raya Lebaran yang lebih aman Ibu ya. Betul. Salah satunya adalah melalui media digital itu tadi, betul. dengan menggunakan aplikasi ya Ibu ya. Betul. Yang bisa diakses oleh masyarakat siapapun juga. Oke. Kemudian ini kami baru dapat dari dari produser dari IG Kemenhubdat ya. Tanggal 5 Maret ya dibuka ya. Oke. Baik. Jadi boleh mendaftar, mulai persiapan dari sekarang. Mungkin berkas-berkasnya apa saja yang harus disiapkan, yang jelas mungkin identitas diri itu yang paling penting. Betul Pak, Betul, identitas ya? diri. Betul, yang paling penting itu Pak. Sesimpel itu sebenarnya ya. Sesimpel itu. Dan untuk petunjuk selanjutnya ikuti aja apa yang diminta di aplikasi seperti itu Ibu ya. Betul. Oke. Baik. Ya, berikutnya Ibu, ini menarik Ibu. Bagaimana penerapan teknologi baru seperti aplikasi tadi yang sudah dijelaskan gitu ya, atau sistem manajemen lalu lintas dapat meningkatkan pengalaman perjalanan selama libur Lebaran. Apakah ada inovasi baru lagi yang lainnya yang diterapkan pada pada program mudik Lebaran tahun ini? Ya mungkin tadi kan ya memang sama seperti tahun sebelumnya Pak. Misalnya tadi memang mudik gratis melalui aplikasi, tapi memang juga sama seperti sebelumnya, kita juga memang ada CCTV ya Pak ya, yang bisa nanti untuk memantau kondisi di lapangan. Real time ya? Iya, seperti itu gitu kan Pak. Dan juga hasil dari ATMS yang ada seperti itu Pak. Dan mungkin juga ya tadi disampaikan memang nanti kita juga bisa melihat dari aplikasi tersebut bagaimana nanti kondisi dari sarana yang digunakan seperti itu. Oke. Baik Ibu, nanti saya juga bertanya lagi nih terkait dengan berapa kuota yang disediakan untuk program mudik gratis Kemenhub ini. Tadi kan disebutkan ada sekitar 720 armada bus gitu ya Ibu ya. Kemudian 900 untuk truk gitu ya, untuk pengangkutan 900 motor Pak. 900 motor, sorry. Bukan Ya truk, maaf, Pak. banyak banget 900 truk. Yang ada jadi macet ntar. Oke, ini prosesnya seperti apa nanti boleh dijelaskan juga ya Bu ya? Siap. Syarat-syaratnya bagi masyarakat yang ingin mengikuti mudik gratis yang bawa motor sekaligus juga. Dan kemudian kita juga pengen menyasar ke penyeberangan, seperti apa persiapannya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Saya masih bersama Ibu Irly Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR. KBR Prime, podcast for curious mind. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen. Oh. Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill. Apaan lagi ini artinya, Neng? Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan. Oh iya. Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id. Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Reyhan. Aduh, yang sabar ya, Ndi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam. Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga? Kepo, makanya kenalan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saya siap untuk membuat perubahan. Pasti ujungnya mati. Anggap yang lain. Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI bersama saya Rizal Wijaya. Dan tema kita hari ini, Mudik Gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Ini semua orang pasti sudah menunggu-nunggu ya. Bukan hanya THR yang ditunggu-tunggu, tapi juga mudiknya. Itu udah satu paket. Oke. Kemudian Ruang Publik KBR masih bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan tentunya di Jakarta Anda bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming melalui website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Serta di YouTube Ditjen Perhubungan Darat juga kita siarkan ya hari ini ya. Baik, dan untuk Anda yang baru bergabung, jangan khawatir karena Anda bisa mendengarkan siaran utuh kami melalui podcast Ruang Publik KBR di podcast kbrprime.id. Langsung search saja Ruang Publik gitu. Baik, terima kasih buat Anda yang sudah bertanya melalui WhatsApp di nomor 0812-118-8181, kemudian melalui chat YouTube Berita KBR, atau yang sudah mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya tidak sendirian karena hingga saat ini masih bersama dengan Ibu Irli Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Baik, dan Ibu tadi kan sebelum jeda saya juga sempat menyinggung ya terkait dengan kuota yang disediakan untuk program mudik gratis ini. Mungkin boleh diulang lagi Bu, diinfokan lagi berapa sebenarnya yang disiapkan bagi masyarakat oleh Kemenhub RI. Berapa tiket nih yang sudah disiapkan dan targetnya program mudik gratis ini ke daerah mana saja rencananya? Baik, jadi kami di Ditjen Perhubungan Darat rencana Pak untuk mudik gratis menyediakan itu seperti tadi yang sudah disampaikan untuk 722 unit bus, sekitar untuk 30.088 penumpang, dengan untuk motor itu menggunakan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor. Itu rencananya seperti itu. Oke, ini ke daerah tujuannya Ibu? Daerah tujuan memang rencananya tentunya hampir sama sih Pak seperti tahun lalu seperti itu. Tentunya Jawa ya Pak seperti itu. Terus ada juga Sumatera seperti itu. Oke, tapi kalau untuk motor itu masih terbatas di Jawa saja. Betul. Atau sudah keluar Jawa? Ya, jadi kalau untuk motor memang masih di Jawa saja Bapak. Masih fokus di Jawa ya, baik. Jadi kalau untuk penumpang silakan Anda bisa siap-siap mendaftar program mudik gratis ini mulai
besok ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret. Silakan informasi selengkapnya boleh cek di IG Kemenhubdat, Instagramnya itu dijen_hubdat. Oke. Kemudian persyaratan-persyaratannya yang pertama jelas yang harus disiapkan adalah KTP ya, atau identitas diri gitu ya Ibu ya. Betul. Ada persyaratan lain Ibu yang mesti dilengkapi bagi yang mau mendaftar? Nah itu tadi seperti Bapak sampaikan, memang jika mengikuti rencana ya, jika memang mengikuti arus mudik dan balik, tentunya pendaftarannya itu juga berbarengan di saat mendaftar, itu yang direncanakan nanti seperti itu untuk registrasi Pak, seperti itu. Dan juga memang tentunya untuk satu kota tujuan ya Pak ya, yang dipilihkan ya Pak, karena kan tidak kita pulang ke kota tujuan kita ya Pak, seperti itu. Nggak diantarin sampai depan rumah ya, kayak travel aja. Iya, Oke. Ya, Baik. Dan kemudian kapan nih pendaftaran mudik gratis ini ditutup Ibu atau berakhir? Kita itu 30 hari ya Pak, semenjak pembukaan seperti itu. Dari tanggal 5 ya, mulai tanggal 5 rencananya hingga 30 hari ke depan. Dan itu juga dengan proses nanti ada verifikasi ulang juga seperti itu. Oh, ada verifikasi ulang, diseleksi lagi gitu Validasi, Ibu? iya Oh, seperti validasi. itu. Baik, ini nanti pemberangkatannya dari berapa titik Ibu yang disiapkan di Jakarta itu sendiri? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau saya lihat ada beberapa tempat gitu ya, kayak misalnya Monas itu selalu ya Ibu ya, atau Ancol gitu ya Ibu. Iya. Di mana nih Ibu? Apa di terminal atau di mana? Ya direncanakan sih memang nanti ada beberapa Pak ya, terminal yang kita rencanakan untuk keberangkatan seperti itu, untuk arus mudik seperti itu Pak, di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, mungkin juga ada di di Tangerang, dan mungkin juga ada di Depok, dan juga ada juga ya di Tangerang juga. Jadi ini juga rencana kami ya Pak, nanti untuk keberangkatan seperti itu, untuk arus mudik, dan juga memang nanti akan disampaikan juga lebih lanjut seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi kan sudah dijelaskan Ibu ya, sudah disinggung terkait dengan persiapan, terkait dengan keamanan, laik jalan dan sebagainya untuk transportasi darat ya Ibu ya. Lalu kita masuk ke transportasi penyeberangan nih Ibu. Ini menjadi perhatian juga dong untuk tingkat keamanannya menjelang Lebaran. Secara khusus nih saat pelaksanaan mudik gratis, apalagi sekarang kan melihat cuaca kondisi saat ini yang lumayan berubah-ubah, dinamis banget ya Ibu ya, kadang hujan, kadang terang panas segala macam, tiba-tiba tahu-tahu guntur. Ini gimana Ibu nih persiapannya untuk memastikan keamanan? Ya baik. Armada sektor transportasi penyeberangan ini. Iya baik. Mungkin untuk di transportasi penyeberangan sama juga ya Pak, seperti pada saat di transportasi yang di angkutan jalan. Tentunya kita melakukan untuk cek persiapan baik sarana prasarananya, dan juga kita melakukan ramcek juga Pak untuk kesiapan sarana, dan ini dilakukan juga bersama-sama dengan teman-teman di BPTD Pak, dan juga satu KSOPP kami, dan tentunya selain itu kita juga nantinya rencananya tentunya sama sih Pak seperti tahun-tahun sebelumnya, adanya optimalisasi pola operasi kapal seperti itu, lalu sosialisasi untuk terkait tiketing ya Pak seperti itu, dan juga mungkin untuk memperlancar juga mungkin masih rencana ya Pak, tentunya penyiapan kantong parkir seperti itu. Oke, penyiapan kantong parkir ini menjadi salah satu juga yang PR juga ya kalau untuk masyarakat yang mudik melalui penyeberangan. Nah, Ibu, ini berapa armada atau kapal yang disiapkan untuk tahun ini? Apakah sudah ada datanya? Seperti apa? Iya, jadi untuk penyeberangan ini tadi seperti saya sampaikan di awal itu rencana untuk 212 unit kapal, di 51 unit dermaga, di 8 lintas. Seperti itu ya Pak. Oke, nah ini kan bukan hanya tadi yang sudah dijelaskan ya Ibu ya persiapannya, mungkin ada misalnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat yang di wilayah terpencil, karena kita tahu kan daerah kita tuh antar pulau ke pulau gitu. Nah ini apakah ada persiapan juga untuk daerah-daerah terpencil yang sudah dijangkau pada mudik Lebaran kali ini? Baik.
Jadi mungkin kalau untuk terpencil Pak, memang tidak di dalam mudik lebaran saja. Sebetulnya kami memang sudah ada pelayanan keperintisan ya Pak, seperti itu. Baik di penyeberangan, itu kita ada keperintisan di sekitar 274 lintasan dengan 106 kapal seperti itu. Nah itu tentunya untuk menjangkau masyarakat dan juga untuk mobilisasi tentunya di wilayah-wilayah terpencil seperti itu Pak. Itu memang ada ya Pak, memang kita memang ada kegiatan memang perintis di dalam kegiatan tahunan kita itu Pak. Bukan hanya pada saat momen lebaran aja ya, pada saat mudik aja, tapi juga setiap hari ini ada ya Bu ya untuk layanan ini. Ya, tentunya ada waktu-waktunya Pak, seperti itu ya maksudnya Pak. diatur sedemikian rupa dengan Iya, pemberangkatannya, kepulangannya. Ini di seluruh Indonesia, di daerah-daerah terpencil atau menjangkau seluruh Indonesia. Oke. Karena sama halnya ketika ngomongin soal angkutan perintis ini Ibu, ada juga pelayanan keperintisan di darat ya Ibu ya? Oh iya, angkutan jalan. Angkutan jalan ya? Iya. Ini juga menjadi perhatian khusus pada saat mudik lebaran, ini juga dioptimalkan Ibu? Tentunya memang itu kan memang harus berjalan ya Pak, seperti itu. Kita memang di jalan ini ada keperintisan angkutan jalan sekitar 340-an trayek seperti itu. 340 trayek. 344 trayek. Ini di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh Indonesia, baik. Tapi memang ini banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya angkutan keperintisan ini dari daerah-daerah yang tadinya memang susah diakses, kemudian sekarang sudah mulai membuka gitu ya, terbuka karena trayeknya tuh benar-benar yang menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Saya merasakan sendiri Bu. Kalau saya mudik nih di kampung halaman, ternyata ada bis Damri yang ukurannya memang agak-agak medium gitu ya. Iya, betul. Itu ya yang dimaksud ya. Dan pun dengan kapal-kapal tadi yang jumlahnya mencapai sekitar 106 kapal. Oke, 106 kapal. 6 kapal ya. Baik, dengan pelayanan keperintisan di 274 lintasan ya. Oke, baik Ibu. Nah, ini kan dengan pengaturan sistem manajemen ini menjadi penting juga ya Ibu ya untuk lalu lintas di laut untuk mengoptimalkan efisiensi transportasi saat lebaran terutama di penyeberangan gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Bu manajemen lalu lintasnya? Apakah sama dengan darat gitu? Hampir sama sih Pak. Tadi kan memang kalau untuk penyeberangan Pak, memang tadi ya mengoptimalkan pola operasi kapal Pak, seperti itu ya. Dan juga pola operasi kapal itu yang dimaksud adalah apakah ada penambahan jadwal gitu dari seperti biasanya hari-hari biasa atau gimana Ibu? Nah itu nanti kita melihat situasi juga Pak. Nah kita kan juga melihat nanti menunggu prediksi juga ya Pak, seperti itu. Cuma memang kita optimalkan lah Pak pola operasinya seperti itu. Jadi sebagai langkah antisipasi ini bisa saja menjadi fleksibel ya Ibu ya. Artinya menyesuaikan jumlah lonjakan ya kan yang akan terjadi, prediksi kalau udah keluar nanti seperti apa. Kayaknya memang kita harus terus update nih untuk informasi ini melalui website ataupun sosmed dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya Ibu ya. Baik, dan itu tadi pengaturan sistem manajemen yang sudah dijelaskan. Seperti apa kemudian persiapan dalam menghadapi situasi darurat nih. Karena gimana pun juga tadi yang seperti saya singgung di awal Ibu, cuaca ekstrim ini kan menjadi ancaman tersendiri di sektor transportasi laut terutama ya. Bukan hanya darat nih. Penyeberangan ya Pak. Penyeberangan, ya. Betul. Jadi baik Pak, memang untuk cuaca ekstrim memang kita memang melakukan rapat-rapat Pak koordinasi dan tentunya kita juga menghimbau nantinya baik kepada tentunya di BPTD kami maupun Korsatpol maupun KSPO PP dan tentunya semua ya Pak yang terlibat. Tentunya kita yang pertama pastinya pemeriksaan kondisi teknis pelabuhan dulu Pak, seperti yang tadi disampaikan untuk kesiapan prasarana kami seperti itu. Dan tentunya kita juga melakukan terus-menerus pemantauan kondisi cuaca Pak, seperti itu. Artinya bekerja sama dengan BMKG ya Bu? Betul. Tentunya apalagi sebelum berlayar ya Pak, seperti itu. Nah tentunya juga jika memang nanti cuaca ekstrim bisa dimungkinkan ya belum berangkat ya mungkin ditunda seperti itu. Nah tentunya itu memang
itu juga berkoordinasi Pak, tidak sendiri ya. Jadi nantinya kita berkoordinasi bersama-sama dan itu segala informasinya memang disampaikan oleh BMKG itu sebagai nantinya bagaimana nanti kita akan melaksanakan nanti untuk pelaksanaan di pelabuhan nanti seperti itu. Apakah ditunda atau seperti apa gitu ya? Ya, Bu, kalau ya? tadi ekstrim ya Pak, terkait Iya, ekstrim betul, tersebut. betul. Iya. Ya karena kan gimana pun juga kita yang utama adalah keselamatan ya, daripada memaksakan diri sehingga tidak sampai di tujuan. Naudzubillah ya kan. Baik, dan kita akan jeda lagi Ibu sebelum kita nanti masuk ke segmen terakhir. Tetap di Ruang Publik KBR masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kita masuk di bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI ya. Dan tema kita hari ini mudik gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Gak terasa loh. Ibu Irli Saritini Permata, Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Kita ternyata udah hampir 1 jam Ibu di sini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 9 tadi ya, melalui 100 radio jaringan kami di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, kemudian di Jakarta melalui 104,2 MS3 FM dan live YouTube Berita KBR serta melalui streaming di kbr.id website kami gitu ya. Oke, terima kasih juga buat yang udah ikutan berinteraksi dengan kami, yang udah bertanya melalui WhatsApp di 0812-118-8181 atau live chat YouTube Berita KBR dan mention ke akun Instagram @kbr.id. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan kami siaran utuhnya melalui kbrprime.id podcast kami. Oke, search saja, cari di kolom pencarian Ruang Publik gitu. Baik, Ibu Irli, kita sampai di bagian akhir. Nah, ini ada pertanyaan Ibu dari Yunus ya. Pendaftarannya untuk berapa orang ya Ibu ya? Setiap mungkin satu keluarga itu berapa orang gitu? Iya, baik. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan, kita kan membutuhkan data identitas ya Pak. Dan tentunya kan saat ini baik yang selain KTP, kita juga membutuhkan mungkin nanti NIK-nya ya Pak, seperti itu. Jadi, nah itulah nanti yang dibutuhkan pada saat pendaftaran seperti itu. Ya, jangan yang daftarin pakai kakak keluarga orang lain gitu ya. Nanti yang berangkat identitasnya beda. Oke, kemudian dari Suryaningsih, Bu, besok pembukaan mudik gratis di Mitra Darat jam berapa ya? Baik.
Nah, mungkin nanti kita menunggu informasi lebih lanjut karena kan tadi rencana memang di tanggal 5 Pak. Ini kan masih memang direncanakan seperti itu ya. Nanti mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pembukaannya seperti itu. Oke, tapi aplikasinya ini sudah bisa diakses ya dari sekarang mungkin ya. Boleh dicek-cek juga di sana. Melalui aplikasi Mitra Darat, Pak. Mitra Darat. Rencananya dengan Mitra Darat, Pak. Ya. Sekali lagi Anda bisa dicek aja secara berkala gitu ya. Barangkali ada informasi terupdate, informasi terbaru yang akan disampaikan di aplikasi tersebut, di aplikasi Mitra Darat. Yang belum install, yang belum download, mulai sekarang silakan download biar tidak tertinggal informasi yang disampaikan oleh Kemenhubdat ya terkait dengan mudik gratis ini. Nah, Ibu, ini terkait dengan lonjakan jumlah penumpang atau lonjakan kendaraan yang selama ini memang menjadi menjadi tantangan juga ya Ibu ya, karena kan selalu berkali-kali terjadi juga nih lonjakan penumpang kemudian lonjakan kendaraan. Ini seperti apa Ibu langkah antisipasi yang diambil oleh Kemenhubdat? Baik, jadi memang tadi seperti yang sudah kami sampaikan ya Pak, selain persiapan sarana prasarana, tentunya tadi ada pengaturan-pengaturan dari sistem manajemen lalu lintas juga seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Dan juga memang kita juga bersama-sama nanti di lapangan dan juga tentunya mungkin juga nanti di dalam sektor penyeberangan bisa jadi mungkinnya ada rencana layanan alternatif dengan pemanfaatan pelabuhan lain yang berada di sekitar pelabuhan penyeberangan. Nah ini masih rencana sih Pak seperti itu. Pelabuhan terdekat gitu ya Ibu? Ya seperti itu. Oke, baik. Jadi juga sudah dipikirkan ya terkait dengan antisipasi, langkah-langkah antisipasi untuk lonjakan jumlah penumpang atau kendaraan selama periode mudik Lebaran ini. Kemudian, Ibu, ini kan kecelakaan lalu lintas juga masih tinggi ya Ibu ya dari musim mudik yang kemarin. Ya kemarin-kemarinnya lagi. Nah ini seperti apa nih kerjasama yang dilakukan oleh Kemenhub terutama dengan pihak kepolisian barangkali ya kalau ngomongin soal kecelakaan ini ya laka lantas Ibu ya. Baik. Oke ini seperti apa nih Bu langkah upaya pencegahannya yang dilakukan? Kalau pencegahan ya memang tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya Pak, kita melakukan ramcek tadi Pak untuk melihat kesiapan dari sarana yaitu bus-bus itu sendiri dalam nanti jalan ya Pak ya untuk mengangkut penumpang dalam mudik di tahun 2024 ini. Nah itu kan memang nanti tentunya meliputi juga dari sisi administrasi, juga meliputi dari tentunya bagaimana kondisinya seperti itu dan juga kondisi-kondisi penunjangnya juga yang ada di dalam sarana tersebut juga dicek seperti dari itu. Dari ramcek itu udah terlihat semuanya dari awal gitu Pak, ya Ibu ya sebelum itu. berangkat ya, laik jalan atau enggak. Kemudian penanganan daruratnya ini seperti apa Ibu yang akan dilakukan, yang disiapkan? Tentunya kita nanti kan bersama-sama ya Pak seperti itu tidak dengan stakeholder juga tentunya misalnya jika terjadi kecelakaan tentunya kita langsung nanti mengidentifikasi penyebab kecelakaan seperti itu, membantu juga nantinya bersama-sama juga dengan teman-teman stakeholder yang lainnya yang berada di lapangan juga dan juga yang berwenang nanti juga bersama-sama tentunya nanti bagaimana nanti untuk menjadi perbaikan atau preventif ke depannya seperti itu Pak. Apakah juga ada persiapan kayak misalnya armada pengganti ketika nanti naudzubillah ya ada kecelakaan di tengah jalan gitu Ibu untuk yang mudik gratis ini? Untuk mudik gratis mungkin nanti ini nanti kita akan coba koordinasikan lebih lanjut lagi Pak terkait dengan apakah seperti yang tadi Bapak sampaikan seperti itu. Baik, ya dan saya juga penasaran nih Ibu dengan sinergi gitu ya dalam memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul selama musim Lebaran seperti kemacetan, kemudian keterlambatan transportasi ini kan juga menjadi tantangan nih Ibu. Gara-gara macet terus terlambat nih busnya, armadanya. Ini gimana nih sinergitasnya yang dilakukan? Baik. Jadi memang tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Pak, tentunya kami di Jenhubdat itu juga tadi bersama Pemda melalui juga dengan teman-teman kami di daerah di BPTD itu selalu berkoordinasi Pak dan juga dengan stakeholder terkait seperti tentunya yang di lapangan ya Pak ya, BUMN juga seperti itu dan juga kementerian-kementerian lembaga lainnya dan unit-unit lainnya seperti itu.
Dan tentunya ditindaklanjuti dengan nantinya akan adanya rakor bersama seperti itu. Bahkan nanti akan duduk bersama untuk yang seperti biasanya memang di dalam penanganan mudik ini akan adanya nanti SKB seperti itu. Oke, Ibu, ini yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyadaran di masyarakat gitu ya Ibu ya terhadap berlalu lintas yang teratur, mematuhi aturan lalu lintas, kemudian memerhatikan keselamatan selama musim liburan, termasuk pada saat mudik gitu ya Ibu ya. Ini pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat? Silakan. Baik, jadi tentunya ini pesan dan tips ya Pak ya. Ada tips yang mungkin dibagikan juga, silakan. Iya, tentunya tadi kan Bapak sudah sampaikan ya. Dulu COVID, mungkin sekarang sudah tidak COVID gitu kan ya. Udah leluasa ya, walaupun sudah leluasa tapi tetap ya Pak kita tentu harus bersiap diri tentunya ketika menjalankan nanti untuk pulang ke rumah masing-masing dalam mudik ini. Tentunya kita harus pertama kondisi kesehatan kita juga, lalu juga tentunya kondisi lalu lintas jalan juga mungkin kita harus juga sudah bisa mencari tahu juga, mencari informasi seperti itu, dan juga cuaca Pak, yang tentunya jika nanti juga melakukan perjalanan perlu istirahat yang cukup juga Pak, tentunya untuk menjaga kondisi tetap fit yang tadi Bapak sampaikan di awal seperti itu dalam selama perjalanan. Nah jadi jangan lupa berdoa dan makan juga ya. Iya itu. Minuman suplemen juga. Vitamin. Iya, dan juga mungkin yang untuk jarak jauh ya kita juga nanti memang dengan adanya rencana mudik gratis juga bisa digunakan Pak seperti itu fasilitas untuk tersebut. Motor ya. Seperti terutama, itu, iya. Ya, terutama buat pemudik motor nih, karena ingat loh, jatuh di aspal itu tidak senikmat jatuh cinta. Oke, Ibu, terima kasih sekali waktunya atas kesediaannya berbincang-bincang pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali ya, bersama Ibu Irly Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Sepertinya kita harus akhiri sampai di sini untuk perbincangan hari ini. Terima kasih sekali lagi waktunya, sehat-sehat selalu, dan tentunya kita akan selalu menunggu informasi-informasi terupdate yang mungkin bisa dicek melalui aplikasi Mitra Darat atau Instagram Kemenhubdat, yaitu di @dijen_hubdat. Saya Rizal Wijaya, terima kasih dan salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.